Dari sini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, maka kita bisa memahami bahwa waktu witir ada berapa? 1, yaitu kapan? Dari mulai Isya sampai subuh. Dah. Waktu qadha witir ada berapa? Waktu qadha witir 3. Kapan saja itu? Setelah subuh, kemudian setelah asar, kemudian setelah masuk waktu duha. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Dan yang ingin menyimak dengan maksimal boleh merapat ke depan. Waktu kita kajian tidak lama, kurang lebih hanya setengah jam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Kharijah bin Hudzafah. An Kharijata ibni Hudzafah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Dari sahabat Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum, sesungguhnya Allah taala memberikan tambahan untuk kalian, bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am, dengan adanya salat yang itu lebih baik bagi kalian dibandingkan onta merah yang merupakan lambang harta berharga di masa silam. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah, maka kami bertanya, apa yang dimaksud dengan salat yang lebih berharga dibandingkan onta merah itu ya Rasulullah? Qala, jawab beliau, al-witru, itu adalah salat witir, ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri, yang dikerjakan antara salat isya sampai terbit fajar. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Dan yang dimaksud imam yang 5 adalah 4 ashabus sunan dan 1 imam Ahmad. 1 ashabul musnad, yaitu imam Ahmad. Sehingga imam yang 5 siapa saja? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Illan Nasai, kecuali Nasai. Imam yang 5 kecuali Nasai. Wasahahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam al-Hakim. Disahihkan oleh Imam al-Hakim maksudnya adalah disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Warawa Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, nahwahu, dengan redaksi yang semisal. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, maksudnya adalah ayahnya Amr, yaitu Shu'aib. Dari kakeknya, kakeknya di sini siapa? Kakeknya Amr atau kakeknya Shu'aib? Yang benar kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr. Karena kakeknya Amr bukan sahabat, sedangkan kakeknya Shu'aib adalah sahabat. Siapa kakeknya Shu'aib? Kakeknya Shu'aib adalah Abdullah bin Amr bin As. Sehingga dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, kita coba lihat nasab Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Sehingga kalau dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, berarti dari Shu'aib. Dari kakeknya Shu'aib, yaitu Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Berarti dari kakeknya Shu'aib adalah siapa? Abdullah bin Amr bin As. Sehingga hadis ini berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka sanad yang menyebutkan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, itu maksudnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dan ulama berbeda pendapat tentang status hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Yang diperbincangkan mereka adalah apakah Shu'aib pernah bertemu dengan kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr, ataukah tidak pernah bertemu.
Pendapat yang kuat tidak pernah bertemu. Lalu dari mana Amr bin Shu'aib atau Shu'aib bisa mendapatkan hadis dari Abdullah bin Amr? Shu'aib mendapatkan hadis dari Abdullah bin Amr melalui jalur wijadah. Apa yang dimaksud dengan jalur wijadah? Jalur wijadah adalah mendapatkan riwayat dari orang yang berada di atasnya melalui nemu tulisan, nemu catatan. Itu yang disebut dengan jalur wijadah. Sehingga Shu'aib bin Muhammad ini menemukan catatan kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Lalu dari catatan ini disampaikan kepada anaknya, yaitu Amr bin Shu'aib. Kemudian itu yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis setelahnya. Nah, tentang keabsahan jalur wijadah ini kemudian muncul perbedaan, apakah itu bisa dianggap ataukah tidak, dan yang lebih kuat adalah bisa dianggap. Dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa buku hadis pertama dalam dunia Islam adalah tulisan sahabat Abdullah bin Amr bin As yang disebut dengan Mushaf As-Sadiqah. Yang disebut dengan Mushaf As-Sadiqah. Jadi itu kumpulan catatan Abdullah bin Amr lalu dijadikan dalam bentuk lembaran-lembaran catatan hadis ditemu oleh Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Baik. Karena Abdullah bin Amr ini salah satu di antara sahabat yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk mencatat hadis. Dan itu diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan, aku belum pernah menjumpai seorang yang lebih kuat hafalan hadisnya melebihi aku dibandingkan Abdullah bin Amr. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan, aku mendengar dan aku menghafal dengan hatiku dan aku menjaganya dengan hatiku. Sementara Abdullah bin Amr menghafal dengan hatinya dan beliau jaga dengan tulisannya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Abdullah bin Amr mencatat semua hadis Nabi SAW, ada orang yang mengkritik beliau. Di mana orang ini mengatakan, Nabi SAW terkadang beliau marah, terkadang beliau emosi, terkadang beliau perasaannya A, perasaannya B. Kenapa semua yang beliau sampaikan dicatat? Karena kadang yang beliau sampaikan itu bukan hadis. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Uktub ya Abdullah, fawalladhi nafsi biyadi, ma kharaja min hadaini syafataini ilal haq. Tulis wahai Abdullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satupun yang keluar dari dua bibir ini kecuali kebenaran. Sehingga semua yang keluar dari Nabi SAW adalah kebenaran. Maka ini izin dari Rasulullah SAW untuk sahabat Abdullah bin Amr dalam mencatat hadis. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan perawi hadis ini untuk hadis yang pertama, yaitu dari Kharijah bin Hudzafah. Kharijah bin Hudzafah bin Ghanim al-Qurashi al-Adawi. Kharijah bin Hudzafah bin Ghanim al-Qurashi dari Bani Adi. Siapa sahabat senior yang berasal dari Bani Adi? Umar bin Khattab al-Adawi. Umar bin Khattab itu berasal dari Bani Adi. Umar ibn Khattab al-Adawi. Beliau termasuk salah satu di antara ahli berkuda di kalangan Quraisy. Sampai dikatakan, innahu kana yu'dalu bi alfi farisin. Kharijah bisa mengalahkan 1000 ahli kuda. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud adalah kalau lomba pacuan kuda, Kharijah ini selalu pemenangnya. Dan beliau menjadi qadhi di daerah Mesir sebagai wakil dari Amr ibn al-As. Wakila, dan ada yang mengatakan balkana ala syartihi ala syartati Amr wa huwa ma'dudun fil Misriyin, bahwa
Bahkan bagian dari keputusan Amr bin As, beliau dijadikan sebagai penduduk Mesir. Karena beliau ikut dalam penaklukan kota Mesir, walam yazal fiha illa an qutila fiha. Dan beliau tetap berada di sana sampai beliau terbunuh pada tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh salah satu orang Khawarij. Salah satu orang Khawarij, 3 orang yang membunuh 3 sasaran. Ada 3 orang yang membunuh 3 sasaran. Dan ini di zaman Ali bin Abi Thalib. 3 orang bersekongkol untuk membunuh 3 orang. 3 orang Khawarij bersekongkol membunuh 3 orang. Yang pertama adalah orang yang akan dibunuh oleh, atau orang yang dibunuh di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Sasaran yang kedua adalah Muawiyah. Sasaran yang ketiga Amr ibn al-As. Yang waktu itu Amr bin As menjadi gubernur di kota Mesir. Berangkatlah 3 Khawarij ini. Orang yang pertama berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ini berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Orang yang kedua berhasil menusuk Muawiyah, tapi kena pantatnya radhiyallahu anhu, sehingga beliau terjatuh dan beliau selamat, tidak sampai meninggal. Kalau Ali bin Abi Thalib sampai meninggal dunia, sedangkan Muawiyah tidak sampai mati. Sedangkan Amr bin As, yang waktu itu beliau mau jadi imam sholat subuh, namun qadarullah beliau sakit, sehingga beliau menunjuk Kharijah bin Hudzafah sebagai pengganti. Maka Kharijah yang jadi imam menggantikan Amr bin As. Akhirnya orang Khawarij ini membunuh Kharijah. Dikiranya itu adalah Amr ibn As. Karena dulu yang menjadi gubernur, maka dia jadi imam ratib, imam resmi di masjid kaum muslimin, di masjid pusat. Sehingga Muawiyah jadi imam subuh, Ali bin Abi Thalib jadi imam subuh, dan seharusnya Amr bin As jadi imam subuh, namun karena beliau berhalangan digantikan siapa? Digantikan oleh Kharijah bin Hudzafah, perawi hadis ini. Dan Kharijah akhirnya terbunuh pada tahun 40 Hijriah. Baik, lahu haditsun wahid, dan Kharijah hanya punya 1 hadis, yaitu hadis yang tadi kita baca. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang waktu sholat witir. Ya. Kalau di judul kajian, kelihatan nggak judul kajian ini apa? Terbaca ini apa? Sholat witir setelah adzan subuh. Nggak kelihatan, Pak? Ya, nonton ANB channel baru kelihatan juga. Jadi kajian kita insya Allah akan membahas tentang masalah waktu sholat witir. Dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa waktu sholat witir adalah antara isya sampai subuh. Dan itu bisa dilakukan di awal waktu, bisa dilakukan di tengah waktu, bisa juga dilakukan di akhir waktu. Sehingga orang boleh sholat witir setelah isya, orang boleh sholat witir tengah malam, orang boleh juga sholat witir di akhir malam sebelum subuh. Dan ulama sepakat bahwa sholat witir yang dikerjakan sebelum subuh adalah sholat witir yang sah secara syar'i. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang sholat witir setelah sholat subuh? Atau berkaitan dengan kesepakatan tadi disampaikan oleh Ibnul Mundhir. Qala Ibnul Mundhir, kata Ibnul Mundhir, ajma'a ahlul ilmi ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Ulama sepakat bahwa antara salat isya sampai terbit fajar adalah waktu untuk pelaksanaan salat witir. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang dia belum salat witir
dan sudah masuk adzan subuh. Bagaimana jika ada orang yang sudah masuk adzan subuh tapi dia belum salat witir? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apakah dia masih boleh salat witir ataukah tidak perlu salat witir sehingga nanti diqadha di waktu duha? Saya bacakan beberapa keterangan ulama berkaitan dengan masalah hukum salat witir pasca azan subuh atau ketika sudah berkumandang azan subuh. An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. An-Nawawi punya kitab perbandingan mazhab namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kalau Al-Muhadzab sendiri karya Asy-Syirazi. Lalu diberi penjelasan oleh An-Nawawi jadi kitab Al-Majmu'. Beliau mengutip keterangan Ibnul Mundhir secara lebih lengkap yang tadi sudah kita kutip sebagian. Qala Ibnul Mundhir, kata Ibnul Mundhir, ajma'a ahlul ilmi ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Para ulama sepakat bahwa waktu antara isya sampai terbit fajar adalah rentang waktu untuk salat witir. Summa haka an jama'atin minas salaf annahum qalu yamtaddu waqtuhu ila ayyusalliya subha. Kemudian diriwayatkan dari sebagian an jama'atin minas salaf, dari sekelompok ulama salaf. Ulama salaf di sini maksudnya adalah sahabat, tabi'in atau tabi'in. Lalu diriwayatkan dari beberapa ulama masa silam, baik di kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Annahum qalu, di mana mereka mengatakan, yamtaddu waqtuhu ila ayyusalliya subha. Ada tambahan waktu untuk salat witir sampai pelaksanaan salat subuh. Wa an jama'atin, dan sebagian ulama mengatakan, annahum qalu, mereka mengatakan, yafutu litulu'il fajri. Salat witir tidak berlaku, orangnya ketinggalan ketika sudah terbit fajar. Baik. Sehingga dalam hal ini ada perbedaan pendapat berkaitan dengan apa? Bolehkah salat witir setelah subuh? Kalau witir antara isya sampai subuh, ulama sepakat sah sebagai witir. Lalu bagaimana kalau ada orang yang telat bangun, dia bangun-bangun sudah adzan subuh? Boleh nggak dia witir setelah adzan subuh itu? Tadi disebutkan ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Selanjutnya kita beralih ke keterangan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang aneka dalil yang merojihkan pendapat bahwa witir sudah keluar waktunya sejak terbit fajar. Faqala rahimahullah, lalu beliau menjelaskan, was sahih, pendapat yang benar, anna waqtahu ila tulu'il fajri, bahwa waktu witir itu hanya sampai terbit fajar. Berdasarkan hadis Mu'adz dan hadis yang lain, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah mengatakan, idza khasya ahadukumus subha falyutir salli rak'atan fa'autarat lahu ma qad shalla. Apabila kalian khawatir ketabrak subuh, maka kerjakan sholat 1 rakaat sebagai witir untuk semua sholat yang telah dia kerjakan. Waqala, dan Nabi SAW juga bersabda, ija'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waqala, dan Nabi SAW juga mengatakan, autiru qabla an tasbihu. Lakukanlah witir sebelum masuk subuh. Waqalu, dan beliau mengatakan, al-witru raq'atun min akhir lail. Witir itu 1 rakaat di bagian akhir malam. Waqala, man khafa alla yaquma minal lail, barang siapa yang khawatir nanti enggak bisa qiyamul lail, falyutir min awalihi, maka silahkan dia witir di awal malam.
akhrajahunna Muslim, dan semua hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Maka berdasarkan hal ini ketika sudah masuk fajar shadiq, berarti waktu witir sudah berakhir. Berarti kalau misalnya kita asumsikan semua adzan di Jogja ini tepat waktu, asumsi ya, meskipun realitanya tidak sesuai asumsi, kita asumsikan semua adzan di Jogja ini tepat waktu, maka dalam posisi itu kita bangun tepat pas adzan, lalu kita nekat witir, status witir kita ini sah atau tidak? Padahal sudah di luar waktu. Nah, para ulama menjelaskan, bagi orang yang menjumpai atau dia melaksanakan witir ketika adzan sudah dikumandangkan, maka diniatkan dalam rangka untuk qadha witir, diniatkan dalam rangka qadha witir. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan, was-sahihu annal witra yuqda qabla salatil fajri. Pendapat yang benar, witir itu diqadha sebelum atau diselesaikan sebelum salat subuh. Fa innahu idza sallat lam yabqa fi qada'ihi al-faidah allati syar'a laha. Karena kalau dia tetap nekat salat, maka tidak akan tersisa fi qada'iha al-faidah. Tidak akan tersisa dari qadanya, tidak akan ada manfaatnya yang disyariatkan di sana. Baik, wallahu a'lam. Sehingga di sini kata Syekhul Islam, kalaupun ada orang yang dia salat witir setelah masuk adzan subuh, maka salat witirnya sah, dan bahkan ini berstatus sebagai qadha dari salat subuh. Sebagai qadha dari salat witir yang dikerjakan, yang seharusnya dikerjakan sebelum subuh. Maka dia qadha pasca adzan subuh. Statusnya sebagai apa? Qadha. Meskipun pelaksanaannya sama, yaitu 1 rakaat atau 3 rakaat. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga kalau kita ditanya kapan waktu witir, antara Isya sampai subuh. Kapan kita boleh qadha witir? Anda boleh qadha witir ketika apa? Setelah subuh atau setelah adzan subuh. Nah, kalau dilakukan setelah adzan subuh tapi belum sholat subuh, maka caranya sama sebagaimana witir yang dia rutinkan sebelum subuh. Dan yang ketiga adalah ketika waktu duha. Nah, untuk witir setelah sholat subuh dan ketika waktu duha, ini caranya adalah dengan digenapkan. Kalau biasa kita sholat witir 3 rakaat, ya, maka nanti sholat duhanya 4 rakaat. Kalau biasa witir 1 rakaat, maka sholat duhanya cukup 2 rakaat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan hadis yang lain yang menguatkan akan bolehnya witir setelah mendengarkan adzan subuh. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di situ dinyatakan, man nama an witrihi au nasiyah falyusallihi idza dzakara. Barang siapa yang ketiduran sehingga dia belum sempat witir, atau dia melakukan witir sebelum tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Maka dalam hal ini kita bisa lihat bahwa posisi witir itu dikerjakan ketika ingat, dan ketika ingat salah satunya adalah ketika bangun. Meskipun bangunnya ketika adzan subuh, maka boleh witir di situ. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang melakukan jamak takdim maghrib dan isya,
sehingga dia melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Nah, di catatan yang kelima dalam kitab Minhatul Alam, ketika mensyarah hadis ini, penulis menyebutkan, man shallal isya'a ma'al maghrib jam'a taqdimin dakhala waqtul witri bin nisbati lahu ba'da faraghihi min salatil jam'i. Barang siapa yang melakukan salat jamak takdim maghrib dan isya, berarti orang ini telah melaksanakan salat isya sehingga dia sudah boleh melakukan salat witir. Bin nisbati lahu, bagi orang ini, ba'da faraghihi, setelah dia selesai. Man shallal jam'a wa huwa qaulu Syafi'i wal Hanabilah li umumi haditsil bab. Sehingga ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali berdasarkan makna keumuman dari hadis. Al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Salat witir itu antara salat isya sampai terbit fajar. Dan ini mencakup umum baik dalam isya maupun selain waktu salat isya. Wallahu a'lam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya dari apa yang tadi kita sampaikan, bagi orang yang jamak takdim, terus gimana? Dia boleh langsung witir. Sehingga nggak harus nunggu isya dulu baru witir. Maka maghrib dan isya lalu dia bisa mengerjakan sholat witir. Mumpung belum ngantuk. Karena kalau sudah ngantuk, sholat witir 1 rakaat beratnya luar biasa. Nah, kemudian kita ada beberapa hadis lagi masih berkaitan dengan masalah sholatul tatawwu, sholat sunnah yang dikerjakan Nabi SAW. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum orang yang tidak sholat witir. Kalau ada orang yang sepanjang hidupnya diketahui nggak pernah witir, bagaimana sikap kita yang benar kepada orang ini? Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak ada? Fadhal. Agak keras. Qada salatnya. Azan subuh atau di waktu duha dengan alasan catatan untuk kesiapan satu. Jadi bagaimana kalau siang ini mungkin semua sebelum malah banyak kesiapan dibanding waktu. Bagaimana kalau qadanya terlalu sering? Qada terus. Nah, ada kasus berkaitan dengan qada qobliyah subuh. Waktu qobliyah subuh itu kapan? Antara terbit fajar sampai pelaksanaan sholat subuh. Waktu qadanya kapan? Tepat setelah sholat subuh atau waktu duha. Kalau qada witir ada di 2 tempat, sebelum sholat subuh dan waktu duha. Cuman beda cara. Kalau witir di qada sebelum subuh, sebelum sholat subuh sudah adzan, maka caranya cukup sholat witir biasa, 1 rakaat. Tapi kalau qada witir di waktu duha digenapkan. Selanjutnya, qada salat qobliyah subuh bisa sebelum terbit fajar, bisa sebelum terbit matahari, sehingga begitu selesai salat subuh langsung qada qobliyah subuh. Bisa juga di waktu duha. Dan yang lebih direkomendasikan adalah di waktu duha. Berikutnya, bagaimana kalau ini rutin? Ini sifatnya sunnah aridoh.
Sunnah aridah itu sunnah karena ada alasan. Kenapa kok kayak gitu? Udurnya apa? Kesiangan. Kenapa? Wallahu alam. Tapi tiap hari kayak gitu. Maka yang bermasalah yang mana? Yang kesiangan. Jam bekernya bermasalah. Kenapa? Kalau nyala pelan sehingga tidak dengar oleh orang yang sedang tidur. Wallahu alam. Ada yang lain? Nah. Setelah tidur. Syekh Dr. Abdul Salam Asywair hafizahullah menjelaskan tentang hierarki afdoliyah pelaksanaan qiyamul lail. Beliau memberikan rincian seperti ini. Yang pertama, orang yang dia sholat tahajud atau sholat witir setelah isya. Begitu selesai isya, ba'diyah isya, langsung sholat witir 1 rakaat. Nah, ini cukup sering. Banyak kita jumpai di masyarakat. Yang kedua, dia melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga, dia melaksanakan sholat witir setelah tidur. Yang keempat, dia melaksanakan sholat witir di akhir malam. Dia melaksanakan sholat witir di akhir malam dengan dijadikan sebagai penghujung dari semua sholat yang telah dia kerjakan. Maka yang paling afdol adalah dikerjakan setelah bangun tidur, yaitu di akhir malam. Wallahu alam. Itu kalau bicara afdoliyah. Tapi kalau bicara keabsahan, insya Allah semuanya sah. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.